Loh, agamanya kenapa satu dua? Nah, itu dia. Maka dari itu, kita harus ambil informasi agamanya menggunakan join. Join itu ada inner join, left join, right join, full join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore ya, selamat menyambut Lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di kesempatan ini saya mau belajar lagi mengenai basis data ya atau MySQL ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikutan belajar, boleh ya silakan komen gitu, mau belajar gimana bang, boleh ikut belajar atau bagaimana gitu ya, kita bisa saling menyapa di kolom komentar. Oke teman-teman, syarat pertama untuk belajar basis data adalah kalian punya yang namanya SAMPP ya, SAMPP control panel. Nah seperti ini ya, ini saya sudah install di D. Saya installnya di D ya teman-teman. Kadang-kadang saya banyak install versi SAMPP. SAMPP control panel. Nah, di sini. Nah, ini dia. Biasanya ada shortcutnya teman-teman ya. Nah, nggak seribet ini. Biasanya ada shortcutnya di desktop ya. Selanjutnya kita start MySQL-nya saja. Nah, kemudian kita gunakan front end MySQL ya, front end. Jadi MySQL ini bahasa, bisa dikatakan bahasa pemrograman juga yang bisa diakses pakai CMD teman-teman. Ini karena kita belajar ya, jadi kita eh, cobakan saja ya bagaimana membuka MySQL melalui CMD gitu ya kan. Kemudian CD, mana dia? Titik dua ya, D titik dua. Nah, dia pindah ke direktori D, kemudian CD sampai P versi satu, SMPP 1 folder saya, CD MySQL, CD bin, nah MySQL min U root ya. Nah, welcome to MySQL monitor. Nah, jadi MySQL itu database itu biasanya non front end. Tapi developer nggak mau kayak gini ya. Developer tetap gunakan front end seperti SQL Yocto, Navigate. Tapi kalau teman-teman memang niatnya belajar, yang dipelajari itu sintaks atau perintahnya gitu. Misalkan show data basis ya, akhiri titik koma. Nah, dia kenal titik koma juga ya. Di MySQL juga kenal yang namanya akhiran titik koma. Gunanya titik koma itu apa? Saya sudah pernah jelaskan. Titik koma itu sebagai penanda akhiran, kemudian memiliki manfaat agar si programmer itu bebas nuliskan coding itu. Artinya nggak, dia mau sebaris manjang boleh, dia nggak suka sebaris dia bikin dua baris boleh, dia bikin sesuka hati dia, setiap field yang dia minta ke bawah, kemudian where-nya lurus. Nah, itu suka-suka dia. Sebenarnya titik koma itu bukan menyusahkan ya teman-teman, bukan menyusahkan. Nah, database yang ada di MySQL kita itu ada DB WordPress. Ini di konten saya mengenai belajar web tanpa coding. Kemudian ini bawaan. Kemudian ada purpose. Ini kemarin saya belajar Android dan mau saya jadikan sebagai penelitian saya. Database Laravel-nya belum ada ya, belum ada. Jadi nanti kita membuat database baru. Bagaimana cara membuat database baru? Dengan perintah. Nah, nggak usah lah ya teman-teman. Terlalu menguras memori, terlalu menguras otak ya. Ya jadi programmer itu ada trik-triknya tuh supaya gampang gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka Navigate-nya. Saya punya Navigate versi 16. Teman-teman bisa download di Google ya. Downloadnya di Google seperti biasa. Nah, ini saya ada konfigurasi dengan database MySQL lokal. Bisa juga konfigurasi kalau teman-teman kerja di perusahaan. Ya, saya alhamdulillah 2 tahun berpengalaman di bidang web development full stack ya. Full stack. Jadi biasanya banyak koneksi-koneksi di sini. Ya, sekalian curhat ya, sekalian mengenang yang lalu gitu. Dan kali ini saya mau mengajarkan ke kalian apa yang sudah saya pelajari dan mungkin kalian bisa menjadi lebih baik dari saya. Karena kata motivator gitu ya.
Kata-kata orang sukses itu modalnya yang paling kuat ada 3. Yang pertama otak, kecerdasan kita. Memang serius untuk belajar, serius untuk memahami, ya, sampai kita memahami, sampai kita punya skill, keahlian. Yang kedua yaitu mental. Jadi kalau kalian belajar coding skillnya oke, mahir, nah nanti dibebani dengan yang namanya mental. Mental itu bagaimana bang? Mental itu kurang lebih seperti apa ya, drama kehidupan di perusahaan. Nah gitu ya, ada drama-dramanya yang nanti membuat mental kalian tuh bergetar gitu ya. Nah jadi kalau misalkan saya contohkan, kalian nanti membuat aplikasinya keuangan. Nah mental tuh kan, nah aplikasinya real time. Nah, jadi kadang-kadang perusahaan seperti itu, tergantung perusahaannya ya. Tapi jangan sampai kalian seperti dokter, seperti dokter ya kan? Dokter itu mengobatin pasiennya dalam kondisi hidup. Hmm. Berbeda dengan bengkel mengobatin pasiennya yang mati gitu ya. Jangan sampai mental itu terkena karena kita memperbaiki aplikasi yang sedang hidup ya, sedang hidup. Nah, gitu. Itu tergantung dari perusahaannya. Nah, sekian ya curhatnya tentang bagaimana saya dulu menggunakan Navigate ini sebagai pengontrol database. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buka koneksinya ya. Kita buka koneksinya lokalnya nih ya, nama dari koneksinya. Kemudian kita bikin database baru, klik kanan new database ya, new database. Misalkan DB akademik atau DB siakat gitulah ya. Ini kita biarkan saja. Nah, kita sudah membuat folder. Database itu kayak folder doang, namanya siakat. Kita double klik ya, yang mana isinya adalah kumpulan tabel yang belum ada gitu ya. Misalkan kita bikin satu tabel, filenya misalkan ini nama tabelnya mahasiswa ya. Name, nama, jenis kelamin. Nah, ini kebiasaan. Boleh teman-teman menggunakan underscore atau menggunakan capital each word ya, tanpa spasi, nggak boleh ada spasi. Nah, misalkan agama, itu saja ya teman-teman. Nanti kita tambah kalau perlu. Untuk name ini varchar, nama ini biasanya varchar juga sih ya. Jenis kelamin misalkan enam. Enam ini singkatan dari apa ya? Jadi tipe data pilihan. Kemudian agama ini biasanya yang dicatat referensinya gitu ya. Udahlah kita bikin aja integer ya. Nah, oke, name ini nggak usah panjang-panjang 20. Jangan varchar lah ya. Name ini biasanya big integer sih ya, big in ya. Lengthnya nanti menyesuaikan. Name ini kita bikin menjadi primary key. Sorry. Varchar ini varchar. Saya mengingat juga kan database di tempat saya kerja dulu. Saya coba mengingat. Kita kasih nama prefixnya ZN. Nah ini database buatan saya nih, mahasiswa. Ini tabel buatan saya nih tandanya. Nah, you have error. Oh, ini not null ya, not null. Saya simpan apa ini? Cek apa ini? Mungkin enamnya ini ya. Enamnya laki-laki dan perempuan. Nggak jelas juga tadi errornya ya. Nah itu dia ya, N6 itu tipe data pilihan. Itulah ya, kalau dibahas tuh panjang lagi tuh. Selanjutnya kita punya ini ya, tabel. Setelah kita buat tabelnya tadi, misalkan NIM saya itu teman-teman 10350 150. Saya Stambuk 2010. Muhammad Zen, laki-laki. Ini bisa combo ya, combo box. Nah ini reference-nya kita bikin satu saja. Nah kita simpan. Simpannya gimana? Ya, tekan Ctrl S boleh, tekan centang boleh. Nah centang aja ya biar teman-teman tahu ya di mana posisi-posisi penting dari Navigate itu. Nih posisi penting nih di bawah nih. Nambah, ngapus, kemudian save atau apply ya, apply change. Nah itu dia. Nah ini dia. Kemudian
ya. Kita mau belajar mengenai join. Selanjutnya kita tutup dulu. Kita buat tabel baru namanya agama, ya. Ini ID agama, nama nama aja saja ya, nama saja. Kemudian enggak usah lagi lah ya. ID INT auto increment, primary key auto increment. Ini karena tabel buatan saya. ZN agama, ini adalah tabel buatan saya. Misalkan teman-teman kerja banyak timnya. Nah, ini 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Seperti apa tulisannya? Sorry ya, mohon maaf kalau salah. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengquerykan ya data ini. Muhammad Zain ini agamanya apa gitu. Masa agamanya 1, ya kan? Misalkan ini bisa di copy nih teman-teman. Ini kita dummy ya. Apa dummy teman-teman? Dummy itu adalah memasukkan data palsu yang tujuannya untuk apa? Testing. Misalkan Angel gitu ya. Seperti itu tulisannya. Perempuan 2. Nah, terakhir ya. Poin dari belajar kita adalah bagaimana mengquerykan agama ini ya agar kita mendapatkan informasi yang valid. Select bintang from ZN mahasiswa. Ini tombol run-nya teman-teman. Itu Muhammad Zain LP. Nah, seperti itu. Loh, agamanya kenapa 1 2? Nah, itu dia. Maka dari itu kita harus ambil informasi agamanya menggunakan join. Join itu ada inner join, left join, right join, full join. Saya tidak tahu full join ya. Inner join sama join ini sama. Jadi yang pernah tahu saya gunakan itu hanya join, left join. Sisanya jarang saya gunakan. Join agama, ZN agama on. Nah, itu gunanya titik koma. Kita boleh ke bawah. On mahasiswa titik agama sama dengan agama ZN agama titik ID agama. Saya ulangi. Kolom ini akan bersinggungan dengan kolom ini, ID agama. Nih, agama di mahasiswa 1 2 adalah singgungan, adalah koneksi dengan ID agama di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita jalankan, maka yang tampil keduanya ya. Name nama, jenis kelamin, agama, ID agama, nama ya. Lalu bagaimana kita mau cari informasi yang hanya kita butuhkan saja? Misalkan saya mau nama NIM saja, saya mau NIM saja. Ini ada nama, di sini ada nama. Ini kesalahan prefix ya. Ini kesalahan prefix. Makanya biasanya kita kasih prefix di sini. Jadi setiap tabel itu filenya ada prefixnya. Prefixnya itu mengikuti nama tabelnya. Misalkan MHS name, MHS nama, MHS jenis kelamin, MHS agama, kemudian agama ID, agama nama. Nah, gitu dia. Tapi it's okay, kedepannya aja kita perbaiki. Nah, ini kalau dia ambigu kita harus sebutin. Berarti ini yang mau diambil mahasiswa titik nama, kemudian jenis kelamin, kenapa nggak detek ya? Kemudian agama, ZN agama titik nama sebagai, ini saya jelaskan di awal ya. Kita bisa mengubah kata nama di sini menjadi sesuatu, yaitu agama. Nah, jadi saya minta NIM-nya, saya minta nama ini, nama, saya kasih alias biar nanti jangan ZN titik nama pula nanti ya kan. Saya kasih alias, ini saya kasih alias juga NIM. Ini sorry, saya terklik apa tadi? Sorry, ini jenis kelamin S jenis, tapi tetap nggak bisa ini ya teman-teman, tetap nggak bisa spasi. Terklik saya ini tadi ya. Nah, oke ya, kita minta name S name. Ini nama file aslinya, ini customize-nya. Ini karena dia ambigu, ada 2 nama file yang sama. Jadi ambigu, saya tegaskan ini dari tabel mahasiswa, ini dari tabel agama, nama filenya sama. Kemudian saya bikin alias, kemudian saya bikin alias agama, bismillah ya. Nah, jadi NIM 103501150 Muhammad Zain, jenis kelaminnya laki-laki.
kita bisa menggunakan kondisi di dalam MySQL. Hasil dari belajar kita hari ini adalah bagaimana cara menjoinkan satu tabel dengan tabel yang lain, yaitu menggunakan kunci, ya, menggunakan fill foreign key gitu ya, menggunakan fill yang menyambung. Masih kurang tepat bahasanya, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, ini bisa kita simpan menjadi key MHS. Sudah tersimpan di sini key MHS. Kita sudah berhasil menjoinkan dua tabel dan mengekstrak informasi di dalamnya. Pak, Bang, kenapa nggak agama Islam aja letak di sini gitu? Nah, kenapa? Komen ya, teman-teman. Silakan komen. Kenapa kok angkanya saja yang dicatat? Nah, silakan komen ya. Nanti saya kasih hadiah ya, jika beruntung. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya belajar database saya hari ini ya. Bagi teman-teman yang mau ikut belajar, mau jadi master database ya, master backend ya, ayo join bersama saya. Kalau masih kurang puas, nanti saya kasih alamat saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.